Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Jadi ini materi matematika wajib di kelas 10 IPA. Bisa juga matematika wajib di kelas 10 IPS. Nah, untuk memahami bagaimana cara memahami atau menyelesaikan persamaan nilai mutlak linier satu variabel, maka terlebih dahulu kalian harus memahami apa itu pengertian nilai mutlak. Jadi pengertian nilai mutlak bisa didekati dengan dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan secara geometris, kemudian yang kedua adalah pendekatan secara definisi. Pada kesempatan ini yang pertama yang saya sampaikan adalah bagaimana memahami pengertian nilai mutlak dengan pendekatan geometris. Ini yang pertama itu yang saya bahas adalah pengertian nilai mutlak secara geometris. Jadi saya akan menjelaskan yang pertama ini adalah pengertian nilai mutlak secara geometris. Nah, di sini nanti adalah nilai mutlak suatu bilangan. Penting ini, nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan tersebut, dengan bilangan 0. Ulangi. Jadi pengertian nilai mutlak secara geometris itu adalah nilai mutlak suatu bilangan. Nilai mutlak suatu bilangan itu adalah jarak antara bilangan tersebut dengan bilangan 0 pada ruas garis bilangan. Pada garis bilangan. Saya ulangi. Nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan tersebut dengan bilangan 0 pada garis bilangan. Nah, jadi ini pendekatannya secara geometris. Nah, kalau saya misalkan punya garis, anggap ini lurus. Ini adalah garis bilangan. Ini 0 gitu. Ini -1, ini -2 gitu. Ini -3, ini -4, ini -5 gitu, dan seterusnya. Garis bilangannya ini adalah 1, ini adalah 2, ini adalah 3, ini adalah 4, ini adalah 5, katakanlah ini 6, dan seterusnya. Ini garis bilangan. Katakanlah saya ingin menentukan nilai mutlak dari -1. Ingat, nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan tersebut. Ini kurang bilang. Bilangan tersebut terhadap bilangan 0. Maksudnya begini, berarti nilai mutlak dari -1 adalah jarak antara bilangan -1 dengan bilangan 0. Saya ulangi, kalau kita menginginkan menentukan nilai mutlak dari -1, berarti nilai mutlak dari bilangan -1 adalah
jarak antara bilangan min 1 dengan bilangan 0. Jadi jarak bilangan min 1 dengan 0. Jarak bilangan min 1 dengan 0. Berarti berapa? 1 satuan. Jarak bilangan min 1 dengan 0. 1. Nah, jadi dengan menggunakan garis bilangan seperti ini, kita bisa menentukan nilai mutlak dari min 1 dengan menggunakan pengertian nilai mutlak seperti yang saya berikan ini. Kemudian misalkan lagi kita disuruh menentukan nilai mutlak dari min 2. Nilai mutlak dari min 2. Berarti nilai mutlak dari min 2 adalah jarak antara min 2 dengan bilangan 0. Nah, jarak antara bilangan min 2 dengan 0 berarti 1, 2. Berarti nilai mutlak dari min 2 adalah 2. Kemudian misalkan lagi kita ingin menentukan nilai mutlak dari min 3, misalkan berapa? Dari pengertian ini kita bisa lagi menentukan nilai mutlak dari min 3. Nilai mutlak dari min 3 adalah jarak antara min 3 dengan bilangan 0. Jarak min 3 dengan bilangan 0. 1, 2, 3. Berarti 3. Nah, kemudian misalkan lagi, kita disuruh menentukan nilai mutlak dari min 4. Sama, nilai mutlak dari min 4 adalah jarak antara min 4 dengan bilangan 0. Jadi jarak min 4 ini dengan bilangan 0. 1, 2, 3, 4. Berarti 4. Ya. Kemudian misalkan kita disuruh menentukan di sini, suruh menentukan gitu. Nah, nilai mutlak dari 1. Berarti nilai mutlak dari 1 adalah jarak antara 1 bilangan 1 itu dengan bilangan 0. 1 dengan 0 berarti berapa? 1. Nah, kemudian lanjut. Misalkan kita ingin mencari bilangan nilai mutlak dari 2. Berarti nilai mutlak dari 2 adalah jarak antara 2 dengan bilangan 0. Jarak 2 dengan bilangan 0. 1, 2. Berarti ini 2. Berikutnya nilai mutlak dari 3. Nah, berarti nilai mutlak dari 3 adalah jarak bilangan 3 itu dengan bilangan 0. Jarak bilangan 3 dengan 0 berarti 1, 2, 3. Berarti 3. Nah, berikutnya lagi, misalkan kita disuruh menentukan nilai mutlak dari 4. Misalkan nilai mutlak dari 4. Nilai mutlak dari 4 misalkan. Berarti nilai mutlak dari 4 nanti jarak bilangan 4 dengan 0. 1, 2, 3, 4. Berarti 4. Nah, inilah pengertian nilai mutlak. Kemudian sinilah aplikasi-aplikasi dari pengertian nilai mutlak secara geometris itu. Nah, dari ini kita perlu amati sekarang. Ternyata nanti di sini nilai mutlak min 1 sama dengan itu nilai mutlak 1. Kenapa? Karena jarak min 1 ke 0 sama dengan jarak 1 ke 0. 1. Kemudian kalau kita amati lagi secara geometris, nilai mutlak min 2, nah, nanti sama dengan nilai mutlak dari 2 gitu. Nilai mutlak dari 2. Kenapa? Karena jarak min 2 ke 0 sama dengan jarak 2 ke 0, yaitu sama dengan 2. Kemudian
nilai mutlak dari min 3 sama dengan nilai mutlak 3. Kenapa? Karena jarak min 3 dengan 0 sama dengan jarak 3 ke 0, yaitu 3. Kemudian nilai mutlak dari min 4 sama dengan nilai mutlak 4 sama dengan, kenapa nilai mutlak min 4 sama dengan nilai mutlak 4? Karena jarak min 4 ke 0 sama dengan jarak 4 ke 0, yaitu 4. Inilah penerapan dari pengertian nilai mutlak dipandang dari sudut pandang geometris. Dalam hal ini adalah pengertian nilai mutlak adalah suatu bilangan. Nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan tersebut dengan bilangan 0 pada garis bilangan. Ini penting karena ini nanti di belakang akan kita gunakan untuk menentukan nilai mutlak bilangan yang nilainya lebih besar dari apa yang saya tulis saat ini. Tapi yang perlu kalian pahami bahwa di sini pengertian nilai mutlak adalah jarak. Jadi nilai mutlak suatu bilangan itu jarak bilangan itu terhadap 0. Kalau nanti dikembangkan, ini dikembangkan dari pengertian yang dikembangkan, misalkan kita disuruh menentukan nilai mutlak dari min 100, ya berarti jarak antara min 100 dengan 0 yaitu 100, dan seterusnya. Dengan demikian nanti kalian bisa menentukan nilai mutlak dari bilangan selain yang saya tulis di sini. Begitu nilai mutlak secara geometris. Ya, berikutnya dari contoh-contoh soal di awal bahwa dijelaskan nilai mutlak suatu bilangan itu adalah jarak bilangan tersebut dengan bilangan 0 pada ruas garis bilangan. Ya, berarti kesimpulannya nanti nilai mutlak dari min 5 adalah 5. Harga mutlak dari min 5 sama dengan 5 karena jarak antara min 5 dengan bilangan adalah 5. Nilai mutlak dari min 6 berarti sama dengan 6. Dan nilai mutlak dari min 7 berarti sama dengan 7. Nilai mutlak min 8 sama dengan 8. Nilai mutlak min 100 berarti sama dengan 100. Berarti nanti nilai mutlak dari 5 sama dengan 5. Jarak bilangan 5 dengan berarti ada 5, sehingga 5. Jarak dari bilangan 6 ke 0 adalah 6. Jadi nilai mutlak dari min 6, nilai mutlak dari 6 adalah 6. Jarak bilangan 7 ke 0 adalah 7 satuan, sehingga nilai mutlak dari 7 adalah 7. Jarak bilangan 8 dengan 0 itu adalah 8. Berarti nilai mutlak dari 8 sama dengan 8. Ini juga nanti dengan menggunakan ruas garis kalian akan mendapatkan jarak antara bilangan 100 dengan 0 adalah 100 satuan, sehingga nilai mutlak dari 100 itu sama dengan 100. Nah, dari ini dan contoh sebelumnya tadi, maka kita bisa menentukan nilai mutlak dari min 3/4 adalah 3/4. Nilai mutlak dari min setengah adalah 1. Nilai mutlak dari min 10/15 adalah 10/15. Nilai mutlak min 5/8 sama dengan 5/8. Dan nilai mutlak dari min 0,5 adalah 0,5. Itu dari contoh-contoh sebelumnya tadi kita dapat menentukan nilai mutlak yang berada di sebelah kanan ini. Ya. Dari contoh-contoh sebelumnya, maka kita juga bisa menghitung ini secara umum. Akhirnya kalau ada nilai mutlak dari 1000 adalah, dan nilai mutlak dari negatif 1000 adalah 1000. Kemudian nilai mutlak dari min 2000 adalah 2000. Nilai mutlak dari min 3000 adalah 3000. Nilai mutlak dari min 10.000 adalah 10.000. Nah, ini juga bisa dari
contoh-contoh tadi dengan menggunakan pengertian nilai mutlak secara geometris jarak bilangan tersebut dengan bilangan 0, ya ini pasti bisa ditentukan nanti adalah 1 juta. Sorry, 1 juta. Ini nanti pasti 100.000. Ini nanti pasti 110.000. Nah, ini nanti pasti 2 juta. Nah, tuh. Dari contoh-contoh ini maka bisa disimpulkan. Maka kesimpulannya apa kesimpulannya? Kesimpulannya nanti apa? Nilai mutlak tidak mungkin negatif. Nilai mutlak tidak mungkin negatif. Jadi semua nilai mutlak bernilai positif atau sama dengan 0, kecuali nilai mutlak dari bilangan 0 itu sendiri adalah sama dengan 0. Jadi semua nilai mutlak bernilai bernilai positif, tak pernah bernilai negatif. Kecuali adalah yang 0, nilai mutlaknya adalah sama dengan 0. Nah, ini harus kalian pahami. Nah, dari sini nanti kita akan melanjutkan. Kalau ini tadi contoh-contoh yang saya berikan itu pengertian nilai mutlak secara geometris, berikutnya nanti adalah pengertian nilai mutlak berdasarkan definisi. Ya, kalau di awal-awal tadi saya menjelaskan pengertian nilai mutlak dalam sudut pandang geometris, yaitu jarak antara bilangan tersebut dengan bilangan 0. Itu pengertian nilai mutlak sebuah bilangan. Tapi pada kesempatan berikut ini saya akan menyampaikan pengertian nilai mutlak berdasarkan definisi. Sebelum saya menjelaskan pengertian nilai mutlak berdasarkan definisi, ya coba ini kalian pahami terlebih dahulu. Kalau ada kalimat begini, saya makan harus minum. Ya, jadi ada kalimat saya makan harus minum. Di sini mengandung pengertian bahwa kata harus di sini bisa diganti dengan dan. Berarti saya harus makan dan minum. Artinya apa? Dua kejadian itu sama-sama harus dikerjakan. Nah, kalau begini kalimatnya, saya makan atau minum. Dua pekerjaan ini tidak harus dua-duanya dikerjakan. Bisa makan saja atau minum saja. Jadi itu perbedaan makna kata dan dengan kata atau. Kalian harus memahami perbedaan makna dan dengan makna atau. Jadi kalau dan harus dua-duanya, kalau atau bisa salah satu. Nah, itu kalian pahami dulu, baru kita nanti akan mudah memahami definisi dari nilai mutlak. Nah, definisi nilai mutlak dari X begitu, itu sama dengan X jikalau X-nya positif, min X jikalau X-nya itu negatif. Hati-hati. Jadi nilai mutlak itu ada dua kemungkinan. X jikalau nilai mutlak X akan sama dengan X, X-nya harus positif. Kalau X-nya harus positif, jadi nilai mutlak X sama dengan X, X-nya harus positif. Kalau X-nya tidak positif atau sama dengan 0, maka nilai mutlak X tidak sama dengan X. Nilai mutlak X harus sama dengan negatif X. Nilai mutlak X sama dengan X, X-nya harus negatif. Kalau X-nya tidak negatif, maka tidak berlaku nilai mutlak X sama dengan X. Jadi hubungan antara X dengan X positif atau sama dengan itu adalah dan.
harus nilai mutlak X sama dengan X, X-nya harus positif atau sama dengan 0. Hubungan antara min X dengan X negatif itu adalah dan, karena menggunakan kata harus. Nilai mutlak X akan sama dengan negatif X kalau X-nya harus negatif. Nilai mutlak X sama dengan negatif X, X-nya harus negatif. Jadi X, nilai mutlak X akan sama dengan X, X-nya harus positif atau sama dengan 0. Nilai mutlak X akan sama dengan negatif X, X-nya harus negatif. Kalau X-nya negatif, maka akan berlaku nilai mutlak X akan negatif X. Kalau X-nya itu positif, maka nilai mutlak X-nya itu adalah X. Sedangkan antara yang pertama dengan yang kedua ini hubungannya adalah atau. Kenapa? Nggak mungkin X sekaligus negatif X. Nggak mungkin X itu sekaligus negatif X. Dan nggak mungkin X positif atau sama dengan itu sekaligus X itu negatif. Jadi antara yang atas dengan yang bawah itu mempunyai atau. Kenapa atau? Nggak mungkin X ini sekaligus negatif X. Dan nggak mungkin pula X itu positif atau sama dengan 0 sekaligus X itu negatif. Nggak mungkin. Nah, itulah pengertian nilai mutlak berdasarkan definisi. Saya ulangi, nilai mutlak dari X adalah X dengan syarat X-nya itu positif atau sama dengan 0. Kalau X-nya positif atau sama dengan 0, maka nilai mutlak X sama dengan X. Nilai mutlak X akan sama dengan min X jikalau X-nya itu negatif. Kalau X-nya negatif, maka nilai mutlak X itu adalah min X. Jadi nilai mutlak X itu akan sama dengan X. X-nya harus positif atau sama dengan 0, atau nilai mutlak X itu sama dengan negatif X jikalau X-nya itu negatif. Nah, dari definisi ini kita bisa memperoleh dari definisi ini kita bisa mengembangkan ke berbagai hal. Dari definisi ini kita memperoleh banyak hal. Nanti. Dari definisi akan memperoleh banyak hal. Nah, misalkan kalau saya mempunyai nilai mutlak X plus 2, misalnya itu, ini nanti akan sama dengan kalau saya mempunyai nilai mutlak X plus 1 begitu, kalau saya mempunyai nilai mutlak X plus 1 akan sama dengan, kalau ini X, ini X, ini X positif atau sama dengan 0, ini X, ini min X, ini X negatif, berarti nanti ini akan sama dengan X plus 1 jikalau X nanti lebih dari sama dengan 1. Akan sama dengan min X plus 1 kalau nanti X itu kurang dari min 1. Nah, coba perhatikan dari definisi. Kalau ada nilai mutlak X itu sama dengan X jikalau X-nya positif atau sama dengan 0. Kalau ini X, ini X, ini X. Juga atau X, kalau ini X, ini min X, ini X dari 0. Berarti nanti ini juga sama. Itu sebetulnya dari definisi nanti kalau ini X plus 1, nah ini sebenarnya begini penjelasannya. Kalau nilai mutlak X plus 1 nanti akan sama dengan begitu. Ini X plus 1 kalau X plus 1-nya positif atau sama dengan 0. Ini akan min X plus 1 jikalau X plus 1-nya itu negatif. Coba. Kalau ini X maka ini X, ini X. Kalau ini X maka ini min X, ini X. Berarti kalau ini X plus 1, ini X plus 1 begitu. Nah, maka ini X plus 1, ini X plus 1. Kalau ini X plus 1 berarti ini min X plus 1, ini X plus 1.
Kalau ada X, ini X, ini X. Berarti kalau ada X plus 1, ini X plus 1, ini X plus 1. Kalau ini X, maka ini min X, ini X. Kalau ini X plus 1, berarti min X plus 1, ini X plus 1. Nah, kenapa berubah jadi ini yang jadi pertanyaannya? Ini tuh berubah. Kalau ada begitu, X plus 1 positif, ini X plus 1 min 1 kan berarti 0 min 1. Berarti X lebih besar dari min 1. Kalau ini caranya. Kenapa ini yang asalnya sebetulnya ini menjadi ini itu kan bisa diubah. X plus 1 itu negatif. Kalau ini X plus 1 itu saya kurangi 1, maka 0 dikurangi 1. Maka X kurang dari min 1. Sehingga tadi ini sama dengan itu, kemudian ini sama dengan ini. Setelah proses ini sama dengan ini. Jadi saya ulangi di sini. Kalau di sini X, maka di sini X, maka di sini X positif. Berarti kalau ini X plus 1, maka di sini X plus 1, ini X plus 1. Sehingga nanti X plus 1 ini sama, X plus 1 positif atau sama dengan 0. Ini kalau X plus 1 saya kurangi 1, maka 0 juga saya kurangi 1. Berarti X lebih besar daripada min 1. Jadi ini itu sebetulnya sama dengan ini. Bentuk ini tidak lazim, dilasimkan seperti ini. Kemudian kalau di sini X, maka di sini min X, di sini X. Berarti kalau di min X plus 1, maka ini min X plus 1, ini X plus 1. Nah, sekarang untuk ini, X plus 1 itu negatif, itu. Ini X plus 1. X plus 1 negatif, X plus 1 dikurangi 1. Kalau ini saya kurangi 1, maka yang 0 juga saya kurangi 1. Berarti 1 dikurangi 1, 0, berarti X kurang dari 1. Sehingga bentuk ini sama dengan bentuk ini. Berarti sama dengan ini. Nah, jadi dari pengembangan definisi ini, kita memperoleh banyak hal nantinya. Misalkan yang pertama, nilai mutlak dari X plus 1 itu sama dengan X plus 1 untuk X lebih dari sama dengan 1 akan sama dengan min X plus 1 jikalau X-nya kurang dari min 1. Proses berpikirnya seperti apa? Seperti ini. Seperti ini. Kita kan banyak memperoleh banyak hal nanti, memperoleh banyak hal dari definisi ini. Yang pertama tadi kan ketika nilai mutlak X plus 1 saya dapatkan seperti tadi. Sekarang misalkan ada nilai mutlak X plus 2 nanti akan pasti sama dengan begitu X plus 2 jikalau X-nya nanti itu nanti akan lebih dari min 2 akan menjadi sama dengan X plus 2 jikalau X-nya nanti kurang dari min 2. Jadi kita dari definisi akan memperoleh banyak hal. Akan saya jelaskan biar paham. Nah, ini sebenarnya penjelasan seperti ini. Nilai mutlak X begitu akan sama dengan, nah, berarti kan di sini dari definisi kita akan memperoleh banyak hal. Kalau ini X, ini X, ini X positif atau sama dengan 0. Sorry, ini salah tulis. Kalau nanti nilai mutlak dari X plus 2 begitu, ini nanti akan sama dengan, kalau ini X, ini X, ini X positif atau sama dengan 0. Berarti nanti dia akan dapat X plus 2. Berarti kalau X plus 2, ya ini X plus 2. Kalau X di sini X, kalau X di sini X, berarti nanti di sini kalau X plus 2, ini X plus 2. Itu adalah positif atau sama dengan 0. Kemudian kalau di sini X, maka ini min X. Berarti kalau nanti X plus 2, maka ini akan menjadi min X plus 2. Begitu. Untuk kalau di sini X, maka ini min X. Berarti kalau ini X plus 2, min X plus 2. Kalau di sini X, maka ini mendapatkan X negatif. Kalau ini X plus 2 akan menghasilkan X plus 2 negatif. Nah, kemudian di sini, perhatikan. Kenapa yang awalnya ini menjadi? Nah, kita jelaskan.
ini nanti prosesnya itu kan X plus 2 positif. Kalau ini X plus 2 saya kurangi 2, maka 0 juga saya kerja. Maka X-nya itu, jadi ini itu sama dengan ini. Sehingga ini itu sama dengan ini. Berikutnya, kenapa yang awal hasilnya itu X plus 2 itu negatif, itu di sini jadi X kurang dari min 2. Ini itu awalnya kalau X plus 2 itu negatif, berarti X plus 2 saya kurangi 2, berarti 0 saya kurangi 2. Berarti X-nya adalah, jadi ini itu sama dengan ini. Berarti ini itu sama dengan ini. Sehingga bentuk yang ini itu lazim ditulis seperti yang ini. Jadi kalau ada nilai mutlak X plus 2, berarti X plus 2 untuk X-nya itu lebih besar atau sama dengan 2. Nilai mutlak X plus 2 itu bisa sama dengan min X plus 2 jikalau X-nya kurang dari min 2. Dari mana ini? Dari sini. Dari pengembangan definisi ini, masuk sini, kemudian diproses seperti ini, menghasilkan seperti ini. Dari definisi kita memperoleh banyak hal. Dari definisi ini kita kembangkan, dari definisi ini dikembangkan akan mendapatkan banyak hal. Tadi sudah dapat 2, sekarang ketiga. Kalau ada nilai mutlak dari X min 3 itu artinya sama dengan X min 3 jikalau X-nya itu lebih besar atau sama dengan 3. Akan menjadi X min 3 jikalau X itu adalah kurang dari 3. Kenapa? Ya dari pengembangan definisi ini akan saya jelaskan. Nilai mutlak dari X min 3 itu akan sama dengan begitu. Ya, kalau di sini X maka di sini X. Kalau ini X min 3 maka ini X min 3. Kalau di sini X maka di sini X positif atau sama dengan 0. Berarti kalau ini X min 3 maka ini X min 3 positif atau sama dengan 0. Dari pengembangan definisi. Kemudian kalau ini nilai mutlak ini X maka ini X. Kalau ini X min 3 maka ini min X min 3. Kalau ini X maka ini X negatif. Berarti kalau X min 3 nanti adalah X min 3 negatif. Ya, kita proses sekarang. Nah, ini itu kita proses. X min 3 itu kan positif. Kalau X min 3 saya tambah 3, ini kan berarti saya tambah 3. Berarti ini X lebih besar 3. Jadi X min 3 positif atau sama dengan 0 itu sama dengan X lebih dari 3. Berarti ini itu sama dengan ini. Kemudian sekarang dari sini ada X min 3 negatif. Kalau X min 3 saya tambah 3 maka 0 saya tambah 3. Berarti ini X min 3 tambah 3 0 berarti ini. Berarti kesimpulannya ini itu sama dengan ini. Ini itu sama dengan ini. Berarti ini itu sama dengan ini. Nah, hasil pengembangan ketiga dengan penjelasan seperti ini, bahwa nilai mutlak X min 3 itu akan sama dengan X min 3 jikalau X-nya lebih dari sama dengan 3 dengan penjabaran seperti ini. Nilai mutlak X min 3 akan sama dengan min X min 3 untuk X kurang dari 3 dengan penjabaran seperti ini, bahwasanya X min 3 negatif itu sama dengan ini dengan penjabaran ini. Kemudian X min 3 positif sama dengan 0 dengan penjabaran seperti ini sama dengan ini. Nah, ini hasil ketiga dari pengembangan definisi nilai mutlak. Dari pengembangan definisi nilai mutlak kita akan memperoleh banyak hal. Yang keempat seperti ini. Jadi dari pengembangan yang saya kodai ini merupakan definisi nilai mutlak, kita akan memperoleh banyak hal. Nah, yang keempat seperti ini. Dari mana ini diperoleh? Ya, berarti nanti nilai mutlak X min 5 itu akan sama dengan begitu. Dikembangkan. Kalau di sini X maka di sini X. Berarti kalau ini X min 5, ini X min 5. Nah, begitu.
Kemudian kalau di sini X, maka ini X positif atau sama dengan 0. Berarti kalau X min 5, maka ini nanti X min 5 positif atau sama dengan 0. Jadi pengembangan nilai mutlak. Definisi nilai mutlak. Kalau ini X, maka min X. Kalau ini X min 5, maka akan menjadi X min 5. Begitu. Kalau di sini X, maka ini X negatif. Maka X min 5 itu negatif. Gitu. Saya ulangi. Kalau ini X, maka ini X. Berarti kalau X min 5, maka ini X min 5. Kalau di sini X, maka ini adalah X. Berarti kalau ini X min 5, maka ini X min 5 positif atau sama dengan 0. Kalau di sini X, maka ini min X. Berarti kalau ada X min 5, maka min di sini min X min 5. Nah, kalau di sini X, maka di sini X negatif. Maka kalau ini X min 5, maka X min 5 negatif. Nah, ini kembangkan begitu ke atas, begitu. X min 5 positif. X min 5 plus 5 berarti 0 plus 5. Kalau yang kiri saya tambah 5, yang kanan saya 5. Ini X lebih dari 5. Jadi ini itu sama dengan ini. Sehingga ini sama dengan itu. Kemudian dikembangkan begitu, X min 5 negatif. X min 5 plus 5 itu negatif plus 5. Berarti X, berarti ini yang saya cari sama dengan ini. Sehingga ini itu sama dengan ini. Nah, itulah asalnya. Itu lagi-lagi pengembangan dari definisi nilai mutlak. Dari pengembangan definisi nilai mutlak nanti kita akan memperoleh banyak hal. Sudah 4 yang kita boleh. Jadi pengembangan definisi nilai mutlak. Ya. Yang kita kembangkan lagi dari definisi nilai mutlak, kita akan memperoleh hal sebagai berikut. Nah, kalau ada nilai mutlak 2x plus 3, ini nanti akan menjadi 2x plus 3 jikalau x-nya itu kurang dari min 3 per 2. Akan sama dengan min 2x plus 3 begitu jikalau x-nya nanti, ini lebih dari, ini kurang dari min 3 per 2. Ya, akan saya jelaskan kenapa demikian lagi. Ini dari pengembangan definisi nilai mutlak. Kalau ada nilai mutlak x, 2x plus 3 begitu, 2x plus 3 begitu, ini sama dengan, kalau di sini x maka di sini x. Kalau ini 2x plus 3 maka ini 2x plus 3. Jadi, kalau di sini x maka ini x positif atau sama dengan 0. Kalau di sini 2x plus 3 maka ini nanti 2x plus 3 positif atau sama dengan 0. Dari pengembangan nilai mutlak, definisi nilai mutlak ini. Kalau ini x maka ini min x. Kalau ini 2x plus 3 maka ini nanti min 2x plus 3. Kalau ada x maka min x. Kalau ada 2x plus 3 maka min 2x plus 3. Kalau ini x maka ini x negatif. Kalau ini 2x plus 3 maka nanti 2x plus 3 nanti negatif. Nah, sekarang dikembangkan. Yang ini nanti dikembangkan ke yang atas. 2x plus 3 itu positif. 2x plus 3 min 3 itu lebih dari 0 min 3. Berarti 2x lebih dari min 3. Kalau bisa bagi 2x, kalau bisa bagi 2 min 3 per 2. Jadi ini itu sama dengan ini. Berarti ini sama dengan ini. Nah, kemudian berikutnya ini ada 2x plus 3 negatif. 2x plus 3 saya kurangi 3 maka 0 min 3. Ini 2x jadinya min 3. Ini saya bagi 2x, ini saya bagi min 3 per 2. Jadi ini itu sama dengan ini. Sehingga ini itu juga sama dengan ini. Karena ini sama dengan ini sama dengan itu. Berarti ini sama dengan itu. Itu dari pengembangan nilai mutlak. Ya, kita akan menentukan nilai mutlak dari setengah x plus 4.
dari pengembangan definisi. Ini nanti akan sama dengan gitu. Setengah X plus 4 jikalau X-nya nanti lebih besar sama dengan min 8. Ini nanti akan min setengah X begitu plus 4 begitu kalau X-nya itu kurang dari min 8. Nah, ini dari pengembangan ini memperoleh ini. Makanya dari definisi kita banyak memperoleh banyak hal. Nah, sekarang di sini dari mana ini? Dari mana? Lah ini tujuh otak, tadi loh, proposal tadi. Ini tujuh otak, nilai mutlak setengah X plus 4 dari pengembangan definisi. Kalau di sini X ini tujuh otak nanti. Enggak usah main otak ini. Enggak perlu ditulis. X ini X, berarti kalau ini setengah X plus 4, ini nanti akan menjadi setengah X plus 4. Jikalau setengah X plus 4 itu positif atau sama dengan 0. Perhatikan pengembangannya. Kalau di sini X, maka di sini X. Kalau ini setengah X plus 4, maka setengah X plus 4. Kalau di sini X, maka ini X positif atau sama dengan 0. Berarti kalau setengah X plus 4, maka ini setengah X plus 4 positif atau sama dengan 0. Berikutnya, kalau X ini min X, maka di sini nanti adalah kalau setengah X plus 4 menjadi min setengah X plus 4. Kalau di sini X, maka ini X negatif. Maka kalau di sini setengah X plus 4, maka setengah X plus 4 itu negatif. Nah, ini diproses, ininya diproses. Setengah X plus 4 positif atau sama dengan 0. Setengah X plus 4 min 4, berarti ini 0 juga min 4. Berarti setengah X lebih besar dari 4. Ini saya kali 2X, ini saya kali 2 jadi min 8. Jadi ini sama dengan ini, sehingga ini sama dengan ini. Kemudian ini dikembangkan, setengah X plus 4 itu negatif. Setengah X plus 4 min 4 itu 0 min 4. Jadi itu setengah X itu kurang dari min 4. Kalau ini saya kalikan 2 jadi X, ini saya kalikan 2 jadi min 8. Jadi X kurang dari min 8 itu sama dengan setengah X min 4 negatif. Nah ini berarti sama dengan ini, karena ini sama dengan ini, sedangkan ini sama dengan itu, berarti ini sama dengan itu. Jadi dari pengembangan definisi nilai mutlak dari setengah X plus 4 ada kemungkinan bisa jadi setengah X plus 4 untuk X itu lebih besar daripada min 8. Sedangkan nilai mutlak setengah X plus 4 itu bisa jadi sama dengan min setengah X plus 4 untuk X kurang dari 8. Dari mana? Dari ini penjabarannya. Nanti kalau sudah mahir itu tidak perlu ini. Proses ini cukup di otak kita masing-masing, pengembangan dari definisi nilai mutlak. Jadi ini itu diperoleh dari ini itu diperoleh dari mana? Dari pengembangan definisi nilai mutlak. Nah ini cukup di pikiran kita sebagai konsep di otak kita. Yang ditulis ini bentuk sederhana dari ini. Yang masih seperti yang sebelah kiri, yang kanan ini kurang masih. Tetapi yang kiri ini diperoleh dari penjabaran di sebelah kanan ini. Berikutnya dari pengembangan nilai mutlak ini kita juga mendapatkan ini. Nah ini nanti akan menjadi 4x min 5 jikalau x-nya itu lebih besar sama dengan 5/4. Saya tidak jelaskan, penjelasannya seperti tadi. Ini nanti akan menjadi min 4x min 5 jikalau x-nya itu kurang dari 5/4. Jadi ini sama. Yang satunya lebih dari yang satunya. Yang satunya yang harus lebih dari sama dengan yang bawahnya pasti kurang dari. Bagaimana ini proyek tadi seperti contoh-contoh sebelumnya tadi.
Berikutnya nanti secara langsung kalau ada nilai mutlak 5x plus 6 begitu, 5x plus 6 begitu, maka ini akan jadi 5x plus 6 jikalau x-nya itu lebih dari sama dengan min 6 per 5. Ini nanti akan jadi min 5x plus 6 begitu jikalau x-nya kurang dari min 6 per 5. Dari mana ini diperoleh? Dari penjabaran seperti contoh-contoh sebelumnya tadi. Itulah beberapa hal, banyak hal yang kita peroleh dari pengembangan definisi nilai mutlak. Itu wajib kalian pahami agar kalian nanti dalam menyelesaikan persoalan-persoalan persamaan nilai mutlak, kalian bisa menyelesaikan dengan baik kan? Nah, inilah sebagai modal dasar untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak linier 1 yang misalkan kita dituntut untuk menyelesaikan persoalan seperti yang saya tulis ini, yang ada di pamflet tulis ini. Tentukan nilai, itu maksudnya nilai x. Tentukan nilai x dari nilai x dari, maksudnya itu dari persamaan berikut. Dari persamaan berikut. Saya akan menjawab yang A terlebih dahulu. Nah, ini nanti jawaban A. Untuk jawaban A itu nanti berarti x plus 1 sama dengan 5. Berarti x sama dengan 4. Jadi tentukan nilai x dari persamaan berikut. Nilai mutlak x plus 1 sama dengan 5 untuk 2 kurang dari x kurang dari 5. Kenapa tiba-tiba muncul di sini x plus 1 sama dengan 5, x sama dengan 4? Kenapa muncul seperti ini? Perhatikan di sini. Nah, jadi jawabnya begini. Tadi nilai mutlak x plus 1 itu sama dengan tadi pengembangan dari definisi. Ini x plus 1 untuk x-nya lebih besar daripada min 1. Ini akan menjadi nilai mutlaknya ini min x plus 1 jikalau x-nya itu kurang dari min 1. Perhatikan, di persoalan yang A ini x-nya itu antara 2 dan 5. Maka x-nya antara 2 dan 5 ini masuk kategori x lebih besar daripada min 1. Saya ulangi. Karena di persoalan A itu x-nya antara 2 dan 5, maka di sini yang memenuhi kriteria ini adalah untuk x lebih besar atau sama dengan min 1. Karena 2 itu lebih besar daripada min 1, 5 juga lebih besar dari 1. Karena 2 kurang dari x kurang dari 5 itu memenuhi kriteria ini, maka nilai mutlak x plus 1 nanti menjadi x plus 1. Menjadi x plus 1. Kenapa? Karena x-nya itu antara 2 dan 5. Nah, antara 2 dan 5 itu lebih dari min 1. Karena x-nya lebih besar daripada min 1, maka nilai mutlak x plus 1, nilai mutlak x plus 1 itu sama dengan x plus 1. Jadi kenapa nilai mutlak x plus 1 tiba-tiba nilai mutlaknya itu hilang? Karena apa? X-nya itu di antara 2 dengan 5. Sedangkan di antara 2 dan 5 itu lebih besar daripada x. Lebih besar daripada x. X antara 2 dan 5 itu berarti x itu lebih besar daripada min 1. Sehingga karena x-nya itu lebih besar daripada min 1, nilai mutlak dari x plus 1 itu menjadi x plus 1. Jadi nilai mutlak x plus 1 menjadi x plus 1. Gitu ya. Sehingga x plus 1 sama dengan 5, berarti x sama dengan 4. Nah, sekarang yang B. Yang B sekarang. Saya akan jawab yang B. Sekarang di sini kita lihat x-nya ini masih di antara, syaratnya kan x-nya itu 2
sampai 5. Berarti X-nya sama dengan 4. Jadi kesimpulannya nanti X-nya berapa? Jadi X-nya nanti sama dengan 4. Yang kedua, yang B. Ini X sama nilainya, ini sama-sama nilai mutlak X plus 1 sama dengan 5. Ini juga nilai mutlak X plus 1 sama dengan 5. Yang membedakan X-nya itu di antara 2 sampai 5. Ini X-nya itu antara min 4 sampai min 2 ini, sorry. Nah, sekarang ini nanti akan menjadi yang B, nanti jawabannya akan menjadi min X plus 1 sama dengan 5, min X min 1 sama dengan 5, min X sama dengan 6, begitu, X-nya sama dengan min 6. Nah, padahal X itu kan di antara min 4 sama min 2. Di sini ketemu min 6. Berarti X hasil proses aljabar ini di luar area yang sudah ditentukan. Jadi ini apa? Jadi X-nya tidak ada. Kenapa? Karena syaratnya min 4, X-nya itu min 4 sampai min 2. Sementara ini dihitung X-nya sama dengan min 6. Berarti secara aljabar min 6, tetapi menyalahi syarat. Syaratnya itu X-nya di antara min 4 sampai min 2. Berarti min 6 ini tidak memenuhi. Ini tidak memenuhi. Tidak memenuhi apa? Tidak memenuhi persyaratan bahwa X-nya itu di antara min 4 sampai min 2. Sehingga disini jadi X tidak ada. X tidak ditemukan. X tidak ada. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ini sama-sama nilai mutlak X sama dengan 5. Ini sama-sama dengan ini nilai mutlak X plus 1 sama dengan 5. Ini juga nilai mutlak X plus 5. Yang satunya berubah menjadi X plus 1. Ini yang satunya berubah menjadi X plus 1. Nah, kembali ke sini. Jadi nanti itu penjelasannya. Fx itu kan sama dengan X plus 1 jikalau X-nya itu lebih besar daripada min 1. Dari pengembangan definisi ini nanti akan menjadi min X plus 1 begitu kalau X-nya itu kurang dari 1. Nah, kenapa yang kiri tadi memilih nilai mutlak X plus 1 menjadi X plus 1? Karena X-nya itu di antara 2 sama 5. Nah, karena X-nya itu di atas min 1, lebih dari min 1. Kalau X-nya itu lebih besar dari min 1, maka nilai mutlak X plus 1 itu menjadi X plus 1, sehingga ini menjadi X plus 1. Gitu ya. Sementara ini syaratnya adalah min X-nya itu di antara min 4 sampai min 2. Berarti X-nya itu kurang dari min 1. Karena X-nya kurang daripada min 1, sorry, ini bukan begini maksudnya. Nah, ini ada salah tulis. Nilai mutlak dari X plus 1 itu kalau X-nya kurang min 1 menjadi min X plus 1. Nah, sementara di sini X itu kan di antara min 4 sampai min 2. Berarti kan kurang dari min 1. Berarti nilai mutlak X plus 1 itu menjadi min X plus 1. Sehingga nilai mutlak X plus 1 itu menjadi min X plus 1. Kenapa? Karena X-nya itu kurang daripada min 1. Kalau X-nya kurang daripada min 1, nilai mutlak X plus 1 itu berubah jadi min X plus 1. Jadi nilai mutlak X plus 1 ini menjadi min X plus 1. Itulah alasannya kenapa? Karena X-nya itu kurang dari min 1. Sehingga nilai mutlak X plus 1 itu menjadi X plus 1 seperti ini. Diproses min X, min 1. Berarti min X sama dengan 6, X-nya sama dengan 6. Padahal X-nya itu di antara min 4 sama min 2. Berarti min 6 itu jual area antara min 4 sama min 2. Berarti X-nya itu tidak ada. Himpunan kosong. Kenapa? Karena walaupun secara aljabar ketemunya X-nya sama dengan 6, karena X-nya itu di antara min 4 sama min 2, maka min 6 itu tidak memenuhi di luar area ini. Nah, itulah dari pengembangan definisi nilai mutlak tadi kita bisa menentukan
penyelesaian dari persamaan nilai mutlak. Ya, kemudian kita disuruh menentukan nilai X dari persamaan seperti ini. Sama-sama soalnya itu X plus 2 sama dengan 8. Ini juga X plus 2 sama dengan 8. Bedanya areanya X, kalau areanya sebelah kiri itu X antara 4 sampai 11. Ini areanya X itu di antara min 12 sama min 3. Sama soalnya kiri kanan. Yang membedakan adalah areanya. Karena ini sama-sama nilai mutlak X plus 2 sama dengan 8. Yang kanan juga X plus 2 sama dengan 8. Kita mulai dari pengembangan definisi. Kalau ada nilai mutlak X plus 2 begitu, itu akan sama dengan, hati-hati, X plus 2 jikalau X nya itu lebih besar daripada min 2. Min X min 2 plus 2 jikalau X nya itu kurang dari min 2. Ini definisi, pengembangan definisi. Sekarang saya akan menjawab yang A. Jawaban yang A. Karena 4 sampai 11 itu lebih daripada min 2, maka nilai mutlak X plus 2 itu sama dengan X plus 2. Jadi nilai mutlak X plus 2 itu sama dengan X plus 2. Nilai mutlak dari X plus 2 itu sama dengan X plus 2 tanpa tanda nilai mutlak. Kenapa? Kan nilai mutlak X plus 2 itu sama dengan X plus 2 jikalau X nya itu lebih dari sama dengan 2. Sedangkan X nya ini kan 4 sampai 11 lebih daripada min 2. Sehingga nilai mutlak X plus 2 itu, itu sama dengan X 2. Sehingga nilai mutlak X plus 2 itu sama dengan X plus 2, sama dengan 8. Saya jelaskan ulang. Kenapa yang awalnya ada nilai mutlaknya hilang? Karena nilai mutlak X plus 2 itu kan ada dua kemungkinan. Bisa menjadi X plus 2, bisa menjadi min X plus 2. Tergantung X nya itu siapa. Kalau X nya itu lebih daripada min 2, maka nilai mutlak X plus 2 itu sama dengan X 2. Karena di sini X nya itu lebih daripada min 2, maka nilai mutlak X plus 2 ini, sama dengan X plus 2, sama dengan 8. Berarti X nya nanti sama dengan 6. Jadi X nya sama dengan 6. Nah, tetapi untuk yang B, ingat, sama-sama X plus 2 sama dengan 8. Ini juga X plus 2 sama dengan 8. Tetapi X nya itu di antara min 2 sama min 3. Sedangkan min 2 sama min 3 itu kurang dari min 2. Maka nilai X plus 2, nilai mutlak X plus 2 itu sama dengan min X plus 2 sama dengan 8. Jadi yang awalnya ada nilai mutlak, sekarang tidak ada nilai mutlak. Kenapa nilai mutlak X plus 2 menjadi min X plus 2? Karena X nya ini kurang dari min 2, sehingga nilai mutlak X plus 2 itu sama dengan min X plus 2. Jadi nilai mutlak X plus 2 ini sama dengan min X plus 2. Kita proses, berarti min X min 2 sama dengan 8, min X sama dengan 10, X nya sama dengan min 10. Kita lihat, ternyata min 10 masih di dalam area syarat yang ditentukan ini. Karena min 10 di antara min 12 sama X, berarti ini memenuhi. Jadi X nya sama dengan min 10. Saya terangkan ulang. Sekarang saya terangkan ulang, ini penting. Baik A dan B soalnya sama. Yang pertama, nilai mutlak X plus 2 itu sama dengan 8. Ini juga nilai X plus 2 itu sama. Yang membedakan adalah area X. Kalau yang di A itu areanya, X nya itu di antara 4 sampai 11. Kalau yang sebelah kanan itu X nya di antara min 12 sama min 3. Nah sekarang, yang awalnya nilai mutlak X plus 2, kenapa menjadi X plus 2? Memang 8 ini kan dari sononya. Yang ada perubahan kan nilai mutlak X plus 2 sama dengan X 2. Karena X nya itu antara 4 dengan 11. Sedangkan 4 sampai 11 itu masuk X lebih besar daripada 2, berarti nilai mutlak X plus 2, nilai mutlak X 2 itu menjadi X plus 2. Berarti nilai mutlak X plus 2 itu menjadi X plus 2 tanpa nilai mutlak. Diproses seperti ini. Kemudian yang kanan sekarang yang B ini,
Yang B ini X-nya di antara min 12 sampai min 3. Berarti X-nya kurang dari min 2. Kalau X-nya kurang dari min 2, nilai mutlak X plus 2 itu menjadi min X plus 2. Jadi nilai mutlak X plus 2 itu menjadi X plus 2. Min X plus 2. Kenapa? Karena X-nya kurang dari min 2. Karena X-nya kurang min 2, di mana X-nya itu di antara min 12 sama min 3. Min 12 sampai min 3 itu kurang dari min 2, sehingga nilai mutlak X plus 2 itu, nilai mutlak dari X plus 2 itu sama dengan min X plus 2. Diproses seperti itu. Itulah bagaimana kita menyelesaikan persamaan nilai mutlak linier satu variabel dengan menggunakan pengembangan definisi nilai mutlak. Itu harus paham. Sampai di sini, tunggu video kedua saya. Jadi ini perlu kalian pahami bahwa untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak linier satu variabel ini, kalian harus mampu mengembangkan definisi nilai mutlak. Inilah akhir dari video pertama saya. Tunggu video kedua saya. Tetap bahasanya adalah bagaimana kita menyelesaikan persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.